Bismillahirrahmanirrahim. Channel pembelajaran, channel pendidikan, channel pengetahuan untuk kita semua. Bagaimana kita bisa belajar dengan baik, bagaimana kita bisa mendapatkan pengetahuan dengan baik, bagaimana kita bisa bertukar informasi pemikiran dengan kita bersama. Teman-teman semuanya yang belum klik subscribe, mohon klik subscribe-nya, dan yang sudah klik subscribe, saya ucapkan terima kasih. Jazakumullah ahsanul jazaa. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari mendapatkan ridho dari Allah, menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang keruntuhan Daulah Abbasiyah. Kekhalifahan Daulah Abbasiyah tidak dapat lagi mengendalikan dan mengawasi jalannya roda pemerintahan di daerah wilayah kekuasaan Daulah Abbasiyah, yaitu di kawasan sepanjang daerah Mediterania dengan Asia Tengah. Akibatnya muncul berbagai macam disintegrasi. Disintegrasi itu perpecahan antara kekuatan-kekuatan sosial dan kelompok-kelompok moral. Seiring dengan itu, terjadi kehancuran semangat juang bangsa Arab. Munculnya perbudakan, munculnya kehidupan-kehidupan para pejabat, para orang kaya, yang mereka suka berhidup yang mewah-mewah. Kemudian para pejabatnya yang suka minum minuman keras, suka berpesta-pesta di lingkungan istana, dan lain-lain. Inilah yang merupakan salah satu atau beberapa faktor penyebab terjadinya semakin lemahnya semangat juang dari masyarakat dinasti Abbasiyah. Kalau kita lihat tentang runtuhnya dinasti Abbasiyah secara umum, bisa kita lihat dari dua hal. Yang pertama, penyebabnya adalah kita bisa lihat dari faktor internal. Kemudian yang kedua bisa kita lihat secara faktor eksternal. Nah, kita bisa melihat runtuhnya Daulah Abbasiyah terjadi karena dua hal. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal itu adalah faktor dari dalam istana, dari dalam kerajaan. Dan yang kedua adalah penyebab dari eksternal, dari luar. Jadi sebenarnya segala sesuatu itu bisa menjadi penyebab. Penyebabnya itu bisa dilihat dari dua sisi itu. Kalau enggak dari dalam, ya dari luar. Kalau enggak itu berarti ada juga yang dua-duanya. Maka pahamilah, setiap kita punya masalah, koreksi diri dulu secara internal. Contoh, kalian punya masalah, tidak bisa menyelesaikan tugas kalian, tugas PR. Kira-kira kenapa?
pahami faktor internalnya. Kamu sudah paham apa belum? Kamu malas apa enggak? Ya, jadi dipahami penyebabnya. Penyebab tidak bisa mengerjakan PR. Setelah dipahami dari diri kamu, carilah. Mungkin ada juga penyebab dari luar. Oh, karena saya nggak bisa mengerjakan ini karena malas. Kenapa bisa malas? Oh, karena teman saya itu nggak pernah belajar. Oh, karena teman saya itu sering ngajak cuma bermain-main terus. Nah, ini penyebab faktor internal, internal dan eksternal dari luar. Salah satunya adalah teman kalian. Ada lagi tidak bisa mengerjakan buku karena apa? Karena paketannya habis, karena bukunya tidak punya, dan lain-lain. Jadi setiap masalah bisa dilihat penyebabnya secara faktor internal, penyebab dari dalam, dan penyebab dari luar. Oke, kita bahas ya. Yang pertama, faktor internal. Dinasti Abbasiyah mengalami keruntuhan secara internal karena apa? Karena hubbud dunya. Apa? Hubbud dunya. Hubbud dunya itu apa? Hubbud dunya itu cinta dunia. Seneng maring kemewahan dunia. Periode awal Daulah Abbasiyah berkuasa memang menghasilkan berbagai macam kemakmuran dan kemewahan hidup di kalangan para penguasanya. Kondisi ini mendorong generasi khalifah berikutnya untuk hidup mewah-mewahan dari kekhalifahan sebelumnya. Nah, hal inilah yang menjadi penyebab pemborosan uang kas negara. Jadi kemewahan dunia itu kan dikatakan sebagai perhiasan ya, perhiasan dunia. Perhiasan itu kan mahal. Bermewah-mewahan rumah, bermewah-mewahan perhiasan, tempat tinggal, mobil, istana, dan lain-lain. Jadi waktu itu dinasti Abbasiyah itu begitu cintanya terhadap dunia sehingga mereka lupa terhadap tugas utamanya, yaitu memimpin masyarakatnya untuk mensiarkan agama Islam, mensejahterakan masyarakatnya menjadi prioritas yang kesekian kalinya. Karena orang yang sudah lupa diri terhadap duniawi, maka dia akan hidup sewenang-wenang, hidup semena-mena. Maka pahamilah ya, jangan sampai anak-anakku sekalian jangan tertipu dengan kehidupan dunia ya, karena dunia itu sifatnya hanya sementara ya. Yang kedua adalah konflik keluarga Daulah Abbasiyah yang berujung pada perebutan kekuasaan. Perebutan kekuasaan sesama keluarga dinasti Abbasiyah. Pada periode kedua kekhalifahan Daulah Abbasiyah, perebutan kekuasaan begitu tampak jelas.
pada periode ini hanya ada 4 khalifah yang meninggal secara wajar. Selebihnya para khalifah dinasti Abbasiyah pada periode itu banyak yang meninggal, ada yang diracun, ada yang dibunuh, ya, dan ada juga yang diturunkan secara paksa. Nah, ketika sudah terjadi perebutan kekuasaan, sehingga kekuatan antar personal dalam suatu keluarga dinasti Abbasiyah sudah tidak terjadi kekuatan yang seimbang, kekuatan yang bersatu. Dimanapun awal kehancuran ya dari internal itu. Setelah tidak adanya persatuan, makanya dalam Pancasila itu kan ada Persatuan Indonesia, ya, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Maka karena keluarga-keluarga dinasti Abbasiyah mereka saling berebut kekuasaan, sehingga mereka saling berperang. Yang kedua ya, jangan sampai ya kalian itu satu keluarga rebutan warisan. Waduh ya, jangan sampai satu keluarga itu sampai mengalami perpecahan gara-gara harta. Ini ya, prioritaskan yang utama adalah persatuan. Persatuan untuk merangkai kekuatan, saling mengingatkan, saling berbuat kebajikan. Ibaratnya kalian dengan teman kalian itu satu keluarga madrasah, satu keluarga MTS. Maka jagalah itu, saling membantu, ya, jangan saling bercerai-berai. Yang ketiga, faktor internalnya adalah meningkatnya konflik. Keagamaan. Meningkatnya konflik keagamaan. Jadi konflik antar kelompok yang waktu itu yang banyak pengikutnya adalah kelompok Sunni dan kelompok Syiah, kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah dan kelompok Syiah. Dua kelompok ini seringkali terjadi konflik, permasalahan, sehingga dengan adanya berbagai permasalahan di antara para pemimpin keagamaan, maka di situ tidak ada titik cerah bagaimana untuk menggalang persatuan di antara rakyat dinasti Abbasiyah. Mereka hanya memikirkan bela-membela di antara kelompoknya masing-masing. Ini di dinasti Abbasiyah, kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah dan kelompok Syiah. Kalau misalnya kita tarik di Indonesia, ada dua kelompok besar yang ada di Indonesia, ada Muhammadiyah, ada Nahdlatul Ulama. Kalau di Indonesia antar lembaga keagamaan, misalnya NU dan Muhammadiyah terjadi konflik, sering terjadi konflik, maka Indonesia akan terancam dengan perpecahan dari negaranya. Maka
ketika hal ini sudah terjadi pada runtuhnya, menjadi penyebab runtuhnya Daulah Abbasiyah, maka jangan sampai hal ini terjadi di negara kita. Jangan sampai konflik keagamaan terjadi di Indonesia. Ya, kita bisa mengambil ibrah dari kejadian ini. Kemudian yang keempat, melemahnya jiwa patriotisme. Melemahnya jiwa patriotisme. Patriotisme itu apa? Cinta tanah air. Ya. Melemahnya jiwa patriotisme terhadap kerajaan atau dinasti Abbasiyah. Setelah Daulah Abbasiyah banyak memperoleh kemakmuran sehingga mampu membayar tentara asing dari daerah Turki untuk menjaga keamanan dan pertahanan negara, persoalan ini sangat memicu terhadap merosotnya jiwa cinta tanah air dari masyarakatnya. Karena apa? Karena masyarakatnya memandang dinasti Abbasiyah sudah punya tentara, sudah punya pasukan keamanan yang nyewa dari Turki, sehingga masyarakat Abbasiyah, rakyat Abbasiyah, mereka cenderung acuh tak acuh. Ketika masyarakatnya sudah lemah dalam hal jiwa patriotismenya, maka ketika terjadi masalah peperangan, masalah konflik yang mencakup tentang rongrongan terhadap negara, perpecahan negara, maka tidak ada daya dukung dari masyarakatnya. Inilah yang termasuk faktor-faktor penyebab secara internal yang menjadi runtuhnya Daulah Abbasiyah. Nah, dari keempat faktor internal itu coba pahami, ya, jangan sampai dirimu mengalami kehancuran. Sebenarnya empat hal itu ada pada diri manusia. Ya, jangan sampai muncul sifat-sifat yang tidak baik itu. Kita lanjut yang kedua, faktor eksternal. Penyebab faktor dari luar terhadap runtuhnya Daulah Abbasiyah adalah penyerangan tentara Mongol atas Baghdad yang dipimpin oleh Hulagu Khan pada tahun 1258 Masehi. Saat itu Daulah Abbasiyah dipimpin oleh Al-Mu'tasim Billah. Setelah kota Baghdad hancur dan Khalifah Daulah Abbasiyah terbunuh, maka berakhirlah kekuasaan Daulah Abbasiyah. Untuk pertama kalinya dalam sejarah dunia muslim tanpa khalifah, yang namanya biasa disebut-sebut dalam sholat Jumat. Jadi setelah Khalifah Al-Mu'tasim Billah itu terbunuh, maka di dalam khutbah Jumat itu sudah tidak ada lagi penyebutan terhadap khalifah dinasti Abbasiyah. Jadi faktor eksternalnya, faktor dari luarnya, penyebabnya adalah penyerangan dari tentara Mongol.
Ini menyerangnya itu di Baghdad. Jadi namanya kerajaan bisa hancur itu ketika raja yang sah sudah meninggal dunia. Termasuk di sini dinasti Abbasiyah itu raja yang terakhir adalah Khalifah Al-Mu'tasim Billah. Itulah yang menjadi penyebab runtuhnya Daulah Abbasiyah. Sampai di sini dulu pertemuan kita. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis pertanyaannya di kolom komentar. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bisa menjadi penjelas bagi kita semuanya, dan mudah-mudahan kita semuanya diberi keridhaan Allah, mendapatkan pencahayaan ilmu, menjadi penerang perjalanan hidup kita. Kita bertemu lagi di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.